Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah di siang hari ini kembali kita bisa, Bapak Ibu sekalian, masih bisa menyempatkan diri untuk thalabul ilmi. Kemudian juga salawat dan juga salam, kebetulan kita di hari Jumat, maka perbanyaklah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul mengatakan man shalla alayya salatan wahidatan, bersalawat kepada Nabi subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepada kita 10 kali. Apa maknanya? Jadi kalau kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, artinya kita meminta kepada Allah agar Nabi kita dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala di langit sana, di hadapan para malaikatnya, di hadapan Jibril, Mikail, dan semua malaikat yang ada di langit. Jadi kalau kita meminta kepada Allah agar memuji Rasul kita 1 kali di depan para malaikat, maka Allah akan puji kita 10 kali di hadapan para malaikatnya. Jadi kita bersalawat 1 kali saja nama kita disebut-sebut 10 kali itu di langit. Maka jangan bakhil untuk bersalawat. Apalagi di hari Jumat memang dianjurkan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan masih membahas hadis Arba'in Nawawi, dan kita masuk pada hadis yang ke-9, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul bersabda, apapun yang aku larang kepada kalian maka jauhilah sejauh mungkin, dan apapun yang aku kemampuan kalian, karena hancurnya umat sebelum kalian, kata Rasul, terlampau banyaknya soal mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis ini sebenarnya ada asbab wurudnya. Kalau Quran itu kan ada namanya asbab nuzul. Kenapa satu surat itu diturunkan? Apa sebab turunnya? Tapi kalau hadis itu disebut asbab wurud namanya. Kenapa Rasul sampai bersabda seperti ini? Tentu ada penyebabnya. Ada seorang sahabat namanya Aqra ibn Habis radhiyallahu an. Itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Rasul berkhutbah. Isi khutbahnya adalah, ayyuhan nas innallaha qad farada alaikumul hajj fahujju. Wahai manusia, Allah telah mewajibkan haji kepada kalian, maka hajilah. Tiba-tiba kemudian Aqra ibn Habis ini bertanya, ya Rasulullah, afi kulli amin, apakah hajinya setiap tahun? Seperti sholat itu kan ada 5 waktu setiap hari. Jadi apakah kewajiban hajinya setiap tahun kita wajib haji? Rasul tidak jawab. Kemudian Aqra bin Habis bin Wasallam mengatakan, seandainya aku jawabnya, iyalah seumur hidup 1 kali saja nggak sanggup kita mengerjakannya kan. Banyak orang kaya sanggup haji, nggak mau haji juga. Artinya kan nggak sanggup mengerjakan itu. Apalagi tiap tahun wajibnya kan, makin tak sanggup lagi. Makanya Rasul mengatakan, kalau aku katakan iya, kalian tidak akan sanggup. Dari sini Rasul bersabda, mana haitukum anhu fajtanibu. Pokoknya apa yang aku larang tinggalkan.
Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang aku perintahkan laksanakan saja, jangan banyak tanya. Fa innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Kemudian Rasul mengatakan karena hancurnya umat sebagian kalian itu karena terlampau banyak tanya dan menyelisihi nabinya. Itulah diantara kenapa terjadinya hadis ini. Jadi akibat pertanyaan seorang sahabat namanya Aqra ibn Habis, makanya Rasul bersabda seperti ini. Taib ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Abu Hurairah. Dan kita tahu Abu Hurairah ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis kepada kita. Hampir separuh agama kita itu datang riwayatnya dari Abu Hurairah. Coba saja Anda baca hadis bab wudu, ada hadis dari Abu Hurairah. Bab tayamum, ada hadis dari Abu Hurairah. Bab solat gitu juga. Hampir semua bab dalam fikih itu ada hadis dari Abu Hurairah. Karena memang Abu Hurairah itu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, di atas 5.000 hadis yang sampai kepada kita. Dan tidak ada yang menandingi Abu Hurairah dari segi hafalan hadis. Tentu karena doanya Nabi SAW bahwa Abu Hurairah tidak akan pernah lupa hafalannya. Karena ada doa kan, Rasul yang mendoakan dia tidak akan pernah lupa. Makanya Abu Hurairah tidak akan pernah lupa itu hafalannya, karena doa Nabi. Dan Abu Hurairah radhiyallahu juga didoakan bukan hanya dari segi hafalan, tapi juga didoakan bahwa dia akan dicintai orang. Semua manusia pasti mencintai Abu Hurairah, termasuk kita. Dan itu karena doa Nabi SAW. Makanya kalau ada orang yang membenci Abu Hurairah, berarti alamat munafik dalam hatinya. Dan siapa yang mencintai Abu Hurairah berarti alamat iman dalam hatinya. Karena bagaimanapun kalau bukan karena Allah kemudian Abu Hurairah, tentu separuh Islam tidak akan sampai kepada kita. Artinya jasa Abu Hurairah itu besar sekali. Tapi ada juga yang tidak suka dengan Abu Hurairah seperti orang-orang Syiah. Mereka tidak suka dengan Abu Hurairah untuk menghancurkan Islam kan itu. Intinya bahwa Abu Hurairah adalah perawi hadis ini. Namanya di zaman jahiliyah itu Abdus Syamsi. Jadi orang-orang jahiliyah itu suka memberi nama dengan nama-nama yang isinya kesyirikan. Karena Abdus Syamsi artinya hamba matahari. Kemudian setelah dia masuk Islam, maka kemudian Nabi SAW mengganti nama dari Abdus Syamsi menjadi Abdurrahman. Jadi nama asli Abu Hurairah itu Abdurrahman ibn Sakhr. Lalu kenapa kemudian nama aslinya tidak dikenal? Justru julukannya pula yang dikenal Abu Hurairah. Ini pun karena ada sebabnya. Karena Abu Hurairah itu kalau ngaji, bermajelis taklim dengan Rasul itu suka bawa anak kucing. Dan bahasa Arabnya anak kucing itu Hurairah. Kalau kucing garong itu Hirrah namanya. Kan ada kucing garong, ada anak kucing. Ya, kalau garong itu disebut Hirratun. Kalau kucing kecil namanya Hurairatun. Nah, gitu ya. Jadi Abu Hurairah itu artinya bapak kucing kecil. Gitu ya, kalau mau diartikan bahasa kita. Karena kecintaan Abu Hurairah dengan kucing. Dia suka dengan kucing. Dari sini boleh kita merawat kucing gitu ya, tapi ya harus diperhatikan karena dia adalah binatang yang bisa kencing, bisa berak gitu, bisa kotor, juga harus diperhatikan dari segi kebersihannya. Lah dari kecintaan Abu Hurairah kepada anak kucing itu, karena selalu ditaruh di tasnya, kadang di pesaknya, kadang di bajunya, maka Nabi SAW sejak itulah tidak memanggil Abdurrahman, tetapi memanggil ya Abal Hir atau ya Aba Hurairah, wahai bapak kucing kecil. Dan itu jadi kebanggaan. Ya, jadi Abu Hurairah lebih suka disebut Abu Hurairah karena kunyah atau julukan itu diberikan oleh Nabi. Sama dengan Ali. Ketika Ali radhiyallahu anhu sedang tertidur di Masjid Nabi, dan Masjid Nabi itu kan masih penuh dengan tanah gitu ya, bukan kayak sekarang ada permadani keramik kalau tidur bersih. Kok zaman dulu tidur ya belepotan tanah lah. Belepotan debu di bahunya. Makanya ketika Ali tertidur dan ketika itu sedang bertengkar dia dengan istrinya Fatimah, maka Rasul datang untuk mendamaikan.
Lah cara membangunkan Ali bukan dengan menyebut namanya ya Ali, tapi dipanggilnya ya Aba Turab, wahai bapak tanah. Apa bapak tanah itu? Tuan Takur atau apa? Ya. Karena banyak tanahnya di pundak itu, jadi disebut wahai bapak tanah. Dan Ali semenjak itu lebih suka disebut bapak tanah Abu Turab dibandingkan namanya sendiri. Begitulah kemudian panggilan-panggilan yang dipanggilkan Rasul kepada sahabat itu dalam bentuk julukan, itu pula yang disenangi para sahabat, walaupun artinya agak nyeleneh gitu ya. Tapi karena Rasul yang ngasih nama, senang saja para sahabat. Beda kalau saya ngasih nama ke antum, pamannya antum suka ayam, saya katakan bapak ayam kan, masa nggak suka lah kan, karena bukan nabi kan, itu yang ngasih nama ya. Artinya kalau sahabat itu walaupun artinya nyeleneh pun senang-senang saja kan itu. Taib, di sini Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan sebuah hadis ya tentang kalimatul jami. Jadi hadis ini disebut dengan jawamiul kalim. Jawamiul kalim itu artinya kalimat singkat tapi syarat dengan makna. Itulah Nabi, ciri khasnya Nabi itu kalau ngomong singkat tapi maknanya kemana-mana. Kalau kita kan terbalik, ngomongnya kemana-mana intinya sedikit gitu ya. Kalau Nabi itu justru terbalik, ngomongnya sedikit tapi kalau mau dijabarkan kemana-mana tuh. Itulah namanya kalimat singkat syarat makna. Itulah ucapan Nabi yang dilebihkan dari seluruh para Nabi. Jawamiul kalim namanya. Lah di antara jawamiul kalim ini Nabi SAW mengatakan, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang aku larang tinggalkan, apapun yang aku perintahkan laksanakan semampu kalian. Perhatikan di sini perbedaannya. Kalau bicara larangan, maka Nabi SAW tidak mengaitkan dengan kemampuan. Tinggalkan. Mampu tidak mampu tinggalkan, ya kan? Tapi kalau cerita perintah disesuaikan dengan kemampuan. Kalau aku perintahkan sesuatu laksanakan sesuai dengan kemampuan. Tapi ketika bicara soal larangan tidak. Rasul tidak mengatakan apapun yang aku larang jauhi semampu kalian, tidak. Tapi Rasul mengatakan tinggalkan. Mampu nggak mampu tinggalkan. Ya, harus ditinggalkan. Tapi kalau perintah disesuaikan dengan kemampuan. Kenapa? Sebab kalau larangan itu tidak ada gantinya. Tapi kalau perintah itu ada gantinya. Contoh umpamanya, orang tidak sanggup berdiri dalam sholat. Gantinya apa? Duduk. Kata Rasul, sholatlah berdiri kalau sanggup. Kalau tidak sanggup, duduk. Berarti ada gantinya. Dari berdiri ke duduk. Tidak sanggup duduk, baring kata Rasul. Berarti ada gantinya lagi. Ya. Kemudian berwudu. Berwudu dengan air. Tidak ada air, ada gantinya tayamum. Jadi perintah itu biasanya ada gantinya. Tapi kalau larangan tidak ada gantinya. Contoh mamanya, orang terbiasa minum khamr 1 botol. Kemudian mau mengurangi. Kata Nabi, apa yang kau larang, yang aku larang tinggalkan. Mungkin 1 hari ini dikurangilah 1/2 botol. Besoknya jadi kurangi 1/2 gelas. Nggak bisa. Ya, mau sedikit mau banyak kata Rasul tinggalkan. Nggak ada cerita kayak sholat dari berdiri ke duduk, dari duduk ke berbaring, enggak. Dari 1 botol 1/2 botol, dari 1/2 botol 1 gelas setengah jadi 1 sendok, enggak gitu kalau larangan itu. Lah makanya Nabi SAW mengatakan secara mutlak. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, sebab kalau seandainya perintah itu dilakukan sesuai dengan kemampuan, dikhawatirkan dia meninggal dunia dan dia sedang melaksanakan maksiat. Berarti suul khotimah nantinya. Itulah yang kemudian Nabi SAW mengatakan langsung main tinggalkan. Dan Rasul tidak menggunakan fatruku. Dalam bahasa Arab itu ada taroka, meninggalkan. Dalam bahasa Arab juga ada ijtanab, meninggalkan. Ya. Di sini Nabi SAW mengatakan ma nahaitukum anhu fajtanibu, bukan fatruku. Padahal sama-sama artinya meninggalkan. Tetapi kata para ulama, ijtinab dengan at-tark itu beda. Kalau meninggalkan saja at-tarku ya maksudnya tidak melakukannya. Tetapi kalau kalimat ijtinab itu artinya bukan hanya sekedar tidak melakukan, tetapi betul-betul menjauhi. Pamannya seseorang terbiasa melakukan berzina, naudzubillah. Ya, mungkin dia main-main ke lokalisasi, tapi dia tidak melakukan berzina kan? Itu namanya meninggalkan.
Tapi ijtinab ini lebih daripada tidak melakukan, tetapi jauh-jauh dari tempat itu juga. Nah, itulah makanya kemudian Rasul menggunakan kalimat fajtanibuhu. Apapun yang dilarang, tinggalkan. Bukan hanya tinggalkan, jauhi tempat-tempat wasilah-wasilah yang bisa menjerumuskan kita kepada yang dilarang. Itulah bahasa Arab seperti itu. Kemudian kata Nabi SAW mengatakan, wa ma'amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang aku perintahkan, lakukan semampu kalian. Dalam Islam ini banyak keringanan yang Allah ringankan kepada kita. Jadi kalau kita tidak sanggup melakukan, maka ada yang sifatnya digugurkan secara keseluruhan. Contoh, orang tidak sanggup haji, tidak disuruh kita jalan kaki. Makanya saya juga heran kok ada orang naik haji pakai sepeda gitu kan. Padahal haji itu kan disesuaikan kemampuan kan itu ya. Ya, maksudnya apa? Namanya bahaya karena orang naik sepeda dari sini ke Saudi itu, entah cuacanya, entah rampoknya, entah apanya kan. Ya, kalau tidak sanggup enggak usah. Enggak usah dipaksa-paksa apalagi jalan kaki kan gitu. Itulah sebenarnya indahnya Islam. Enggak sanggup, sudah gugur. Ya. Yang kedua, ada yang digugurkan sebagian. Memang tidak digugurkan total, tapi digugurkan sebagian. Contoh umpamanya, ada seorang mu'alaf masuk Islam. Dia belum baca, belum hafal Fatihah dalam sholat, namanya mu'alaf, ya kan? Belum mampu membaca Fatihah. Tapi kan bagaimanapun kalau sudah bersyahadat masuk Islam, mau tidak mau sholat, walaupun tidak hafal Fatihah. Ya, diganti dengan apa? Dengan takbir, tasbih, tahlil, tahmid kan itu. Ya, diganti dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu ganti Fatihah. Ya. Tetapi kalau seandainya dia hafal separuh Fatihah, maka yang separuh dibaca, nanti separuhnya balik kepada tahmid, tahlil, dan takbir tadi. Pamannya, ini mu'alaf ini baru belajar Fatihah, baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, titik sampai di sini. Baru hafal 3 ayat ini saja, atau 4 ayat gitu ya. Separuhnya dah hafal. Maka kata para ulama, tetap sholat baca yang hafal itu. Nanti lebihnya balik kepada tasbih, tahlil, dan takbir tadi. Jadi kalau mau Allahu Akbar, baca iftitah, kemudian baca Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Titik sampai di sini hafalannya nih. Nah, berarti terusannya langsung baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, kemudian ruku. Nah, gitu maksudnya. Jadi ada keringanan itu yang sifatnya memang dihapus secara keseluruhan, ada yang kemudian sebagian, ada yang kemudian diringankan, seperti dari 4 rakaat jadi 2 rakaat, seperti mengqashar sholat itu kan keringanan namanya, ya. Ataupun diganti seperti air menjadi tanah itu ketika tayamum, dari wudhu ke tayamum, dan begitu seterusnya. Jadi soal melaksanakan perintah ini dikembalikan kepada kemampuan kita, kemampuan kita. Tapi kalau soal larangan tidak ada cerita, tinggalkan. Tetapi seseorang itu boleh melakukan larangan itu dalam tempo-tempo darurat saja. Boleh orang melakukan hal-hal yang dilarang, tapi kalau dalam kondisi darurat. Selain darurat tidak boleh. Contoh umpamanya orang kelaparan, di depannya tidak ada makanan kecuali daging babi. Ya mau tidak maulah kita makan daging babi, sebab kalau tidak mati. Tetapi walaupun demikian dibolehkan melakukan yang haram dalam kondisi darurat, kata para ulama, tetap sesuai dengan kadar daruratnya. Artinya kalau sepotong 2 potong daging babi sudah cukup, jangan pula dihabiskan semua. Nah, mumpung itu namanya. Ya, itu tidak boleh. Artinya kalau sudah sepotong 2 potong sudah mengganjal, nyawa kita sudah selamat, sudah. Tidak boleh. Ya, atau mamanya kita sedang berjalan, kelaparan, kemudian tidak ada makanan, tahu-tahu ada mangga orang. Atau paksalah kita ambil mangga orang. Kalau dengan 2-3 mangga cukup sudah, jangan kemudian dipanen 1 karung dibawa pulang, nggak boleh kayak gitu ya. Artinya sesuai dengan kadar daruratnya saja. Itu jadi diatur dalam darurat itu kan. Ya, jadi boleh seseorang itu memakan yang diharamkan atau meminum yang diharamkan dalam kondisi darurat. Pamannya kita lagi makan nasi nih, keselak pula, nggak ada minuman kecuali khamar. Yang gimana dorongnya? Mau cari mineral tak ada. Di depan kita ada khamar, kalau tak cepat minum mati kita, keselak, ya kan? Terpaksa lah kita ini minum khamar untuk dorong itu saja supaya nggak mati. Nah, itu boleh, karena dalam kondisi darurat kan mengancam nyawa namanya kan. Jadi mengerjakan larangan itu dibolehkan dalam kondisi darurat. Dari sinilah timbul kaidah dari para ulama fikih bahwa
sesuatu yang sifatnya darurat itu tubihul mahdhurat. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Sesuatu yang dilarang itu dibolehkan dalam kondisi terpaksa. Ya. Taib, itu kalau bicara soal larangan. Dan ingat kenapa kemudian Nabi SAW mengatakan ma nahaitukum anhu fastanibu. Apa-apa yang aku larang tinggalkan. Inilah keindahan Islam, supaya dunia tahu bahwa Islam itu indah. Kenapa Nabi SAW selalu melarang sesuatu yang diharamkan? Karena untuk menjaga 5 perkara. Kenapa kemudian selalu dalam Quran, dalam hadis itu ada larangan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh melakukan itu, tidak boleh melakukan. Kenapa kemudian banyak kali larangan dalam Islam itu, baik dalam Quran ataupun dalam Sunnah? Pertama, menjaga jiwa. Kenapa kemudian seseorang dilarang minum khamr, narkoba dan begitu seterusnya? Karena itu mengancam jiwa. Betapa banyak orang mati gara-gara overdosis kan gitu ya. Ya. Kemudian yang kedua, menjaga akal. Ya, kenapa dilarang minum khamr? Karena kalau orang minum khamr mabuk, akalnya hilang. Makanya ada seseorang itu habis minum khamr, ya, kemudian datang waktu sholat, lagi mabuk dia. Dia cari air wudhu tak ada, akhirnya kencing. Terpaksa dia kencing, berwudhu dari kencingnya. Kan lagi mabuk, dia nggak tahu kan. Nah, habis berwudhu dengan kencingnya, berdoa pula. Apa doanya? Ya Allah, jadikan aku termasuk hamba yang kau cintai. Ya, karena aku termasuk orang-orang yang mensucikan diri, kata. Innallaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan orang yang bertobat dan orang yang bersuci. Suka dari mana dia wudu aja dengan air kencing dia? Namanya orang mabok kan gitu ya. Sampai seperti itu orang mabok itu. Makanya Islam melarang tidak boleh mabok. Karena apa? Merusak akal. Jadi larangan dilarang itu supaya jangan merusak jiwa, jangan merusak akal, jangan merusak kehormatan. Karena orang mabok ini kadang-kadang nyerocos kemana-mana kan. Kadang-kadang dia nuduh orang baik-baik berzina dan begitu seterusnya. Makanya kemudian hukuman para pemabok sendiri di zaman Nabi itu kalau ketangkap 40 cambukan. Tapi di zaman Umar diperbaharui menjadi 80 cambukan. Kenapa? Disamakan dengan tuduhan kepada wanita baik-baik dikatakan pezina. Ya, karena orang mabuk ini kadang-kadang ngomongnya salah-salah gitu ya. Terkadang dia menuduh seseorang yang tidak jelas, makanya disamakan tuh hukumannya 80 cambukan tuh. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, untuk menjaga harta. Dan yang terakhir, menjaga nasab. Kenapa dilarang zina? Supaya tidak merusak nasab. Kasihan kan anaknya kalau berzina ini tidak dinasabkan kepada bapaknya. Bapaknya tidak jadi wali dia, bapaknya tidak jadi mahram dia, harta bapaknya tidak diwarisi anaknya. Itulah anak zina jadinya kan. Nasabnya pula ke ibunya. Makanya dilarang berzina supaya tidak merusak nasab, gitu ya. Ya, makanya di sini lindah 5 perkara kenapa kemudian timbul larangan dalam Islam itu, untuk menjaga jiwa, untuk menjaga akal, untuk menjaga a'rad, kehormatan, untuk menjaga harta, dan untuk menjaga nasab. Ya, makanya dilarang mencuri. Ya, karena bukan harta kita. Nah, dengan dilarang mencuri, tidak boleh mencuri, berarti terjagalah harta itu. Lah, larangan-larangan ini menunjukkan tentang keindahan Islam. Kemudian kata Nabi SAW, fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim. Hancurnya umat sebelum kalian itu, kata Rasul, karena banyaknya masailihim. Kalimat masailihim ini ada 2 penafsiran para ulama. Ada yang mengatakan masaili artinya meminta dari segi harta. Ya, jadi pengemis bahasa kitanya ya. Jadi hancurnya umat sebelum kalian itu karena mereka banyak menjadi pengemis, nggak mau kerja tapi minta-minta. Tetapi pendapat yang kuat maksudnya masa ilim di sini itu artinya banyak tanya, tapi tidak ada faedahnya. Pertanyaan itu ada 2. Ada yang diharamkan, ada yang dibolehkan bahkan dianjurkan. Pertama, pertanyaan yang tidak dibolehkan ditanyakan itu, pertama, kalau sifat pertanyaan itu ta'anud. Ta'anud ini apa ya, main-main, ya, memberat-beratkan diri. Contoh umpamanya pertanyaan Bani Israel kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam didatangi Bani Israel karena sebuah pembunuhan. Jadi ada orang kaya mati, ketika itu dicari pembunuhnya. Datang kepada Nabi Musa, wahai Musa, singkaplah siapa pembunuh orang kaya ini, katanya. Kata Nabi Musa, tunggu dulu sampai aku
meminta kepada Allah fatwa. Akhirnya Nabi Musa pun berdoa kepada Allah. Kemudian setelah itu Nabi Musa mengatakan kepada Bani Israel, Allah telah perintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi betina. Seandainya mereka langsung menyembelih sapi betina, selesai urusan. Masalahnya mereka banyak tanya, ya Nabi Musa, sapinya kayak apa? Nah, mulai tanya kayak apa tuh? Maksudnya umurnya berapa? Perawankah, jandakah, beranakkah, tak beranakkah? Ditanya semuanya. Kata Nabi Musa lah, ya tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, ya sedang-sedang saja. Ya. Kalau sampai di sini mungkin enak cari sapinya kan? Yang penting yang sedang-sedang saja, artinya tidak terlalu muda, bukan perawan, bukan juga sudah tua. Banyak. Tanya lagi, warnanya sekarang. Mulai warna. Ya. Maka Musa mengatakan sofro, warnanya kuning pekat, nggak ada warna lain. Sapi cari warna kuning pekat dari mana coba? Kecuali cat pilok kan itu ya. Ini kuning, nggak ada warna lain. Bukan hanya warnanya kuning pekat, nggak ada warna lain, tasurun nadirin. Kalau ada orang melihat, suka pula dengan sapi itu. Kan nggak semua orang suka sapi. Ya, ini harus suka. Repot pula tuh. Tapi sampai di sini mereka sendiri masih juga kurang puas. Tanya lagi, wahai Nabi Musa, itu sapinya itu pernah dibajakkan atau enggak gitu? Maksudnya pernah dipekerjakan atau tidak? Kata Nabi Musa, enggak ada, enggak pernah dibajakkan sama sekali, enggak pernah untuk muat sana, muat sini, enggak pernah nandur, enggak. Pokoknya itu sapi liar katanya. Kan makin repot jadinya kan. Awalnya mudah kalau mereka laksanakan, tapi karena banyak tanya akhirnya susah akhirnya kan. Sehingga dalam Quran itu hampir-hampir mereka tidak mampu melaksanakannya. Bukan sapinya tidak ada sapinya. Masalahnya cuma satu sapinya itu. Jadi satu Bani Israel sapinya cuma satu, itu milik anak yatim. Jadi ketika anak yatim ini tahu punya sapi yang seperti disifatkan itu, malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia, ngasih bisikan kepada anak itu, nak, sapimu itu dicari orang dan pasti dibeli. Kenapa pasti dibeli? Karena Bani Israel sudah melakukan perjanjian dengan Nabi Musa. Ingat, kalau mereka sampai tidak dapat sapi, mereka akan diazab. Itu masalahnya, karena mereka sudah buat perjanjian. Kalau sampai tidak dapat sapinya, mereka akan diazab semua. Pasti mereka akan beli daripada diazab, kan gitu ya. Makanya malaikat Jibril mengatakan, nak, sapimu pasti dibeli. Kau jangan sembarang kasih harga. Kasih saja harga, jual sapimu. Kalau mereka mau, ya katakan kepada mereka, silahkan beli sapi saya, tapi seharga emas seberat sapimu juga. Bayangkan coba, emas seberat sapi yang dia beli itu. Dari mana emas sebanyak itu? Akhirnya apa? Satu kabilah ada dikumpulkan emas-emas itu. Pokoknya seberat sapi itulah akhirnya. Kayalah anak yatim ini. Ya. Itulah namanya pertanyaan ta'anut namanya. Memberat-beratkan diri. Jangan bertanya seperti ini. Seperti Bani Israel. Ini dilarang. Ini yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang tidak ada faedahnya. Kan ada orang bertanya itu asal ngomong aja. Nggak ada faedahnya sama sekali. Maka jangan sampai bertanya itu nggak ada faedahnya sama sekali. Ini yang kedua. Yang ketiga, jangan bertanya sesuatu yang mustahil terjadi. Ustadz, bagaimana kalau laki-laki head? Gimana cerita laki-laki head pula? LGBT lah dia. Kan gitu ya. Gimana kalau laki-laki melahirkan? Laki-laki nggak melahirkan. Sesuatu yang mustahil terjadi jangan ditanyakan. Ya, ngapain bertanya sesuatu yang mustahil? Jangan pernah bertanya. Ini dilarang dalam Islam. Nggak boleh. Ustadz, bagaimana kalau seandainya Allah itu menciptakan batu, kemudian Allah nggak sanggup angkat batu? Gimana mustahil nih kan? Ucapan kayak ini kan konyol namanya. Nggak boleh ditanyakan seperti ini. Kan ini sesuatu yang mustahil, haram hukumnya. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, jangan bertanya sesuatu yang sifatnya suhriyah, ngejek. Ya kan? Ada orang bertanya itu ngejek dia. Sebenarnya bukan bertanya, kan mau ngejek sebenarnya kan? Seperti ketika bapaknya Nabi Nuh, dia sedang membuat perahu. Kan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nuh untuk membuat perahu ketika Nuh berdoa kepada Allah, Rabbi inni maglubun fantasir. Ya Rabb, aku sudah tidak sanggup lagi mendakwai kaumku. Mereka sudah mulai mau menantangku dan mau mengancam diriku dengan pembunuhan. Makanya Allah mengatakan, kalau begitu buatlah kapal. Nah, akhirnya Nuh buat kapal. Ketika Nuh buat kapal, kaumnya ini kemudian bertanya kepada Nuh, Nuh, kamu ini gimana proposimu? Kemarin jadi nabi, sekarang jadi tukang kayu pula katanya. Itu kan ngejek namanya kan. Kemarin jadi nabi, sekarang jadi tukang kayu. Mau apa katanya? Ini kan pertanyaan ngejek namanya. Nah, ini jangan sampai bertanya itu yang isinya ejekan hal. Ya, ini yang keempat. Yang kelima, jangan bertanya soal zat Allah.
Pamannya Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam hadis itu, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Allah itu turun ke langit dunia. Cemana turunnya? Oh, jangan ditanya. Ya, itu enggak ada yang tahu turunnya cemana kan begitu. Pokoknya Allah yakin Allah turun, selesai. Jangan ditanya macam mana turunnya, macam mana naiknya. Nah, karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Atau bertanya soal atau terbayang dengan sesuatu yang gaib yang tidak bisa dihayalkan. Contoh umpamanya ketika Nabi SAW bicara soal sorga. Kata Nabi SAW, sorga itu kenikmatannya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Jadi tidak terlihat mata keindahannya, belum pernah terdengar telinga keindahannya, terlintas pun tidak. Tiba-tiba kemudian kita menghayal, jangan-jangan sorga ini kayak ini. Oh, Rasul mengatakan tidak terbayangkan dengan ini, kok kita hayalkan pula. Nah, jadi jangan sampai kemudian membayangkan sesuatu yang tidak mungkin orang menghayalkannya dan tidak boleh ditanyakan. Ya, jadilah pertanyaan-pertanyaan seperti ini dilarang dalam Islam. Lalu pertanyaan yang dibolehkan seperti apa? Pertanyaan yang dibolehkan itu cuma dua. Pertama, kalau mengandung ilmu pengetahuan. Yang kedua, kalau hendak diamalkan. Kalau di situ ada ilmu pengetahuan, tanya. Ya. Kalau di situ ada amalan-amalan yang bermanfaat, tanya. Itu yang ditanyakan para sahabat. Makanya sahabat kalau bertanya kepada Rasul, Rasul, jelaskan kepada kami amalan yang bisa mendekatkan ke sorga. Selalu para sahabat itu gitu kan. Rasul, jelaskan kepada kami amalan yang dicintai Allah. Rasul, jelaskan kepada kami amalan yang kalau seandainya kami amalkan, kami dijauhi dari neraka. Begitu para sahabat. Ya, jadi inti pertanyaannya itu ilmu dan juga amal, tidak lepas daripada ilmu dan amal. Itulah tujuan orang bertanya. Makanya kemudian, dan bahkan dianjurkan yang seperti ini, seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya, dari mana kau dapatkan ilmu, hai Ibnu Abbas? Kata Abdullah bin Abbas, bilisanin saul, karena saya banyak tanya. Ya, dengan banyak tanya itulah saya dapat ilmu, katanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya orang yang pakar kalau kalian tidak tahu. Baik urusan dunia atau urusan agama. Urusan dunia saja kalau tidak pada pakarnya pasti salah tuh. Pamannya tanya bengkel ke orang jual bawang, ya nggak nyambung lah kan itu ya. Ya tanya bengkel ke orang bengkel lah. Ya, jadi dalam urusan dunia saja kalau memang bukan pakarnya kan nggak akan nyambung. Apalagi urusan agama. Nah, urusan agama umpamanya ustadz jadi-jadian dengan ustadz beneran kan beda nih. Ini ada ustadz jadi-jadian ditanya. Muncul Ramadan saja, habis itu nggak jadi ustadz lagi, kebanyakan. Nah, itu kan beda kualitasnya. Ya, makanya kenapa Syekhul Islam sampai mengatakan separuh muhandis, separuh pengetahuan muhandis, insinyur itu pasti merobohkan bangunan. Separuh pengetahuan dokter pasti mencelakakan pasien. Separuh orang yang memahami agama pasti menyesatkan orang. Ya, artinya bahwa pengetahuan itu kalau bisa jangan separuh-separuh gitu ya. Kalau bisa tuntutlah ilmu itu sebanyak mungkin. Lah di sini maksudnya kasratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Yang kedua, dan jangan sampai banyak menyelisihi nabi. Ya. Jangan sampai banyak menyelisihi nabi-nabinya. Karena di sini kan sahabat sebenarnya kan sederhana, dia akan hanya bertanya kan, Rasul apakah haji tiap tahun? Kata Rasul, tidak mau jawab tuh Rasul. Karena kalau dijawab ya pasti nggak sanggup tuh. Akhirnya Rasul menganggap bahwa pertanyaan itu saja sudah seolah-olah apa tidak langsung mengerjakan perintah Nabi karena banyak tanya itu kan. Makanya di zaman sahabat ada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ditanya tentang soal mencium Hajar Aswad. Jadi dia mengatakan fulan nih, wahai Ibnu Umar, apakah saya harus mencium Hajar Aswad ketika tawaf? Katanya. Kata Ibnu Umar, iya. Macam mana kalau rame? Ya, kata Ibnu Umar, kalau sanggup cium, kalau enggak jangan. Ditanya lagi, macam mana kalau ramai? Apakah saya mencium? Kata Ibnu Umar, kalau sanggup mencium-cium, kalau tidak jangan. Macam mana kalau ramai sampai 3 kali? Lah ini gimana? Udah dijawab masih tanya macam mana kan? Makanya marah Ibnu Umar ini. Dari sini Ibnu Umar adalah salah satu sahabat yang memakruhkan orang yang bertanya yang sifatnya i'tiradat. I'tiradat itu membantah gitu ya. Bertanya untuk membantah. Nah ini sebagian sahabat ada yang memakruhkan seperti Ibnu Umar karena kasusnya seperti ini tadi, udah dijawab masih tanya, kayak itu. Berarti kan orang ini ngeyel berarti ya kan, bukan mencari kebenaran. Ini diantara kandungan hadis yang ke-9. Wallahu alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Taib, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan.
Oke. Apakah ketika kita pernah berbohong saat bermuamalah akankah berpengaruh pada syaratnya rezeki kita, Ustaz? Ya. Ya, alhamdulillah. Berdusta itu kan macam-macam ya. Ada yang dibolehkan, ada yang diharamkan. Adapun berdusta yang dibolehkan dalam 3 tempat. Pertama, untuk melindungi jiwa muslim. Ada orang Islam dikejar orang kafir mau dibunuh, lari ke rumah kita. Kemudian kita katakan, oh dia lari ke sana, padahal di rumah. Itu boleh, kita melindungi jiwa seorang muslim karena dia mau dibunuh orang kafir kan. Itu kan berdusta, padahal di rumah dibilang keluar. Itu dusta yang dibolehkan. Yang kedua, untuk mengislah 2 orang yang bertengkar. Saya datang ke si A, bertengkar dengan si B. Saya ngomong sama si B, saya tadi ketemu si A, padahal tidak ketemu tuh. Ya, saya ngomong sama si B itu, saya ketemu si A loh tadi. Kata si A, ngomong apa dia tentang saya? Enggak, dia baik, dia muji kamu kok. Padahal nggak pernah ketemu tuh. Ya, nanti habis itu saya datang ke si B-nya. Tadi saya ketemu si A loh, dia muji-muji kamu, padahal nggak muji-muji tuh. Ya, maksudnya supaya baik. Nah, itu berdusta untuk mendamaikan boleh. Tapi kalau berdusta, sini bawa kompor 5 gas, sini bawa kompor 10 gas, ngadu domba, itu ya nggak boleh yang itu. Nah, artinya bahwa kalau untuk berdusta mengislah boleh. Yang ketiga, berdusta dalam keluarga. Maksudnya berdusta dalam keluarga itu hanya sebatas untuk menyenangkan saja, bukan berdusta yang berlebihan. Ya, karena ada seorang istri berdusta berlebihan sampai bertengkar dengan keluarga yang lain kan, dengan tetangganya. Pamannya istri ngomong, bang, itu suami tetangga itu nengokin aku terus pamannya. Padahal sekali-kali nengok, tapi dia nengokin terus, kan marah suaminya kan, bisa aja kan berantem akhirnya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu kenyataannya kan. Kalau berdusta ini nggak boleh. Maksudnya berdusta dalam keluarga itu hanya sebatas untuk keharmonisan. Seperti mamanya istrinya masak keasinan, dibilang keenakan, oh, enak ini daripada nasi padang sana, bagus ini katanya kan. Padahal ya jauh kan, masih enak sana. Itu tidak masalah seperti itu kan. Atau mamanya beli baju, sebenarnya nggak suka warnanya, dibilang ini paling bagus warnanya kan. Jadi intinya kalau yang seperti ini dibolehkan. Itu dusta yang seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua, ada dusta dalam bentuk tauriyah, ini terpaksa. Kalau dusta dalam bentuk tauriyah dan sifatnya darurat, boleh. Dan ini pernah terjadi kepada para ulama. Contoh di zaman Imam Ahmad ibn Hanbal. Kita tahu bahwa di zaman Imam Ahmad ibn Hanbal itu kan penguasa dikuasai secara agama adalah oleh kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah ahli sunnah itu dibantai. Kenapa? Karena Khalifah Mu'tasim ketika itu, Khalifah Ma'mun sebelumnya mengatakan bahwa Quran itu makhluk, sementara kita mengatakan Quran itu kalamullah. Jadi siapapun yang mengatakan Al-Quran kalamullah ditangkap, dipenjara, bahkan sebagainya dibunuh. Sehingga banyak para ulama masuk penjara, disiksa. Sehingga banyak ulama yang meninggal, seperti Imam Al-Buaiti, itu kawannya Imam Syafi'i, meninggal. Kemudian Muhammad ibn Nuh meninggal. Kemudian Nu'aim ibn Hamad meninggal. Banyak ulama-ulama salaf meninggal di tangan kekejaman tangan besinya si Khalifah Ma'mun Mu'tazilah. Jadi banyak ulama akhirnya yang tidak tahan dengan siksaan penguasa, mereka pura-pura mengatakan Al-Quran makhluk. Tapi dengan cara berdusta, maksudnya dustanya dengan dusta tauriyah. Dengan menyebutkan begini, ya. Taurat mulai dari suhuf, Taurat, Injil, Zabur, Quran makhluk. Maksudnya yang makhluk itu ininya, tangannya, maksudnya yang makhluk itu. Dia tidak mau mengatakan Al-Quran kalamullah, karena kalau dikatakan kalamullah langsung ditangkap kan. Dia harus mengatakan Quran makhluk. Makanya mereka mengatakan oke, suhuf, Injil, Taurat, Zabur, Quran makhluk. Maksudnya makhluk ininya, gitu maksudnya. Dia berdusta. Seperti Ibrahim, ketika dia menghancurkan patung, kan palunya diletakkan di patung yang paling besar. Kemudian ditanya sama Raja Babil itu, "A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Kau ya yang melakukan menghancur-hancurkan patung itu ya? Kata Ibrahim, mana ada. Kalau saya menghancurkan, palunya di tangan saya lah. Kan palunya ada kalungkan di patung besar itu. Sambil menunjuk ya jempolnya ini ke patung itu. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Maksudnya Ibrahim itu yang melakukan ini, cuma diisyaratkan ke patung. Paham ya?
Nah, jadi isyaratnya ini ke jempolnya ke patung, kata Ibrahim sebenarnya ini yang melakukan, cuman diisyaratkan ke patung besar, seolah-olah patung itu. Kenapa Ibrahim kemudian jempol, ke orang Jawa monggo gini gitu. Jadi karena kalau memegang gagang apapun, gagang palu, gagang apa, tidak akan mungkin kuat tanpa jempol. Contoh mamanya ini gagang palu, kita gini, nggak akan kuat. Tapi kalau begini pasti kuat kan? Yang memegang, yang menjadikan kuat pegangan itu kan jempol kita. Sebab kalau megang gini saja mana kuat kan itu. Tapi kalau sudah gini pasti kuat. Lah Ibrahim itu maksudnya itu jempol dia yang melakukan gitu loh. Nah, itu namanya tauriyah, namanya berdusta juga kan. Lah sebab dusta inilah Ibrahim tidak bisa memberikan syafaatul uzma. Adapun selain daripada dua dusta ini, maka dusta-dusta yang lain haram hukumnya dan dosa besar. Dusta itu dosa besar. Apakah kemudian dusta itu bisa mengurangi rizki? Ya, semua dosa bukan hanya dusta. Semua dosa itu bisa mengurangi rizki. Dan mengurangi rizki itu bukan nominalnya saja. Terkadang nominalnya tidak berkurang, terkadang berkahnya yang hilang. Terkadang nominalnya makin bertambah, tapi berkahnya makin hilang. Seperti orang yang jualan di pasar. Kenapa orang menipu coba? Karena berpikir bahwa dengan menipu udah banyak untungnya kan. Padahal kalau dia tahu bahwa rizki Allah sudah ditentukan, sebenarnya tidak bertambah. Sebab kalaupun Anda nipu atau tidak nipu, ya segitu saja rizkinya. Oh, sudah ditentukan di Lauhil Mahfuz kok. Makanya orang yang yakin dengan takdir tidak mungkin menipu. Kenapa? Karena menipu nggak menipu sama saja dapatnya. Oh, sudah digariskan kok. Di Lauhil Mahfuz sudah dicatat hari dapat 50.000, tetap dapat 50.000 kan. Mau halal, mau haram tetap dapat segitu maksudnya gitu ya. Kenapa harus menipu? Itu maksudnya ya. Jadi kalau orang tetap menipu, makanya kemudian Rasul mengatakan al-bayyi'ani bil khiyar. Orang yang berjual beli itu kembali kepada khiyar, pilihan. Ya. Artinya kalau masih bertransaksi di depan berarti ada pilihan, boleh membatalkan bisa meneruskan. Ya. Tapi kalau seandainya kedua-duanya sedekah, jujur, burika lahuma fi bai'atihima kata Rasul. Fi bai'ihima. Maka akan diberkahi dalam jual beli keduanya. Wa illa wa in kadzaba. Nah, kalau tidak dan keduanya berdusta, maka akan dicabutlah keberkahan dari keduanya. Dari sini menunjukkan bahwa ya buat apa juga lah usaha ini berdusta kan itu. Itu bisa menyempitkan rezeki. Lah bagaimana caranya? Ya jangan diulangi lah berdusta. Tinggal bertobat, tinggal diperbaiki lah, jujur lagi. Memang agak repot ya di zaman sekarang ini kadang-kadang lisan ini kalau tidak berdusta ya, karena itulah kurangnya tawakal dan kurangnya beriman dengan takdir tadi. Apalagi dalam soal bisnis. Di zaman sekarang orang jujur ya susah. Makanya wajar kemudian kalau para sidikin itu salah satu di antara orang yang tidak akan ditanya dalam kuburnya oleh mungkar dan nakir. Ya, orang yang jujur itu kalau dia meninggal nggak akan ditanya mungkar nakir tuh. Man rabbuka wa man nabiyuka, nggak akan ditanya. Para sidikun itu. Ya tapi ya memang gimana, berat orang jadi orang jujur itu berat kan gitu ya. Makanya kenapa dia di bawah para nabi. Allah mengatakan ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-shalihin. Bayangkan, nabi orang jujur, para syuhada orang soleh. Dia kedudukannya nomor 2 setelah nabi, orang jujur tuh. Ya, tapi sekarang siapa di antara kita orang jujur? Apalagi sekarang cerita musim politik kan. Semua caleg, semua ini udah janji banyak kali itu. Kalau nggak janji nggak terpilih kan. Harus janji biasanya. Dan semua dusta kadang-kadang. Ya, wallahu a'lam. Iya. Iya. Waalaikumsalam. Tentang larangan tadi Ustaz ya. Tadi Ustaz katakan kalau yang namanya larangan itu nggak ada apa namanya pengganti. Nggak ada pilihannya, langsung ditinggalkan gitu Ustaz. Nah ini kan fenomena kita nih kan meninggalkannya ini ada istilah langsung meninggalkan gitu kok kayaknya gimana gitu. Contohnya kan banyak lah, misalnya berpakaian, kita udah tahu namanya larangan kan ujung-ujungnya haram gitu, sesuatu yang pasti mudaratnya lebih banyak gitu Ustaz. Nah, berpakaian lah misalnya kan ada seseorang tuh dia tahu bahwa menutup aurat itu wajib dengan pakaian yang memang standarnya lah. Nah, tapi dia tahu kan itu larangan, tapi dia katakan dia akan berproses, tunggu dulu ini dulu. Nah ini bagaimana caranya supaya hati itu langsung tiba-tiba
nggak mikirkan langsung ke tahapan yang dikatakan oleh perintah itu tadi. Iya, alhamdulillah. Ya itu kan maksudnya kan kenapa agama sekeras itu? Ya dikhawatirkan sebab kalau tadi bicara proses itu lagi proses dia mati itu masalah. Iya. Baru pakai jilbab belum apa-apa gitu kan. Atas sudah ditutup, bawah nggak ditutup. Nanti bulan depan lah bawahnya saya tutup, meninggal pula kan itu. Kan repot jadinya kan. Masa masuk surga atasnya, bawahnya masuk neraka. Artinya kan kenapa agama sekeras itu soal larangan itu? Ya, makanya kenapa ketika para sahabat itu contoh pengharaman khamr. Anas bin Malik bercerita dia sedang berada di rumah Abu Talha. Khamr itu minuman khas kebanggaan para sahabat. Belum dilarang ya. Jadi kalau ada tamu itu itulah minumannya khamr, para sahabat itu. Tapi ketika kemudian khamr ini dilarang secara mutlak, kan pelarangan khamr ini bertahap sebenarnya. Awalnya tidak dilarang, cuman diajak berpikir saja. Khamr itu ada manfaatnya tapi madaratnya lebih besar. Kemudian tahap kedua disempitkan waktunya. Mabok silahkan, tapi waktu sholat jangan. Kemudian ketiga baru keras. Nggak ada cerita khamr sampai kiamat. Ya. Lah ketika itu Anas bin Malik sedang menuangkan khamr tuh di rumahnya Abu Talha karena banyak tamu. Tiba-tiba Abu Talha mendengar teriakan di luar dan orang-orang ribut. Ya. Jadi kata Abu Talha, ya Anas, kau keluar, kira-kira lagi apa tuh di luar tuh kau ribut kali. Maka Anas bin Malik keluar. Semenjak itu beberapa saat datang memberitahu, wahai Abu Talha, Nabi mengutus seseorang bahwa khamr dilarang. Maka langsung ketika itu semua sahabat yang di pasar, semua sahabat yang di kebun, semua sahabat yang di jalan pulang semuanya. Mereka menumpahkan khamr di ganggang rumah mereka. Sampai perawi hadis mengatakan hatta salat syawariul Madinah. Sampai banjir ganggang kota Madinah karena semua khamr ditumpahkan di situ. Kan nggak ada sahabat, oh saya masih kecanduan. Biasa 5 botol, kurangilah 2 botol dulu kan. Nggak ada sahabat. Contoh ketika ayat hijab. Ya, ketika turun ayat hijab, wanita-wanita yang di pasar pulang semuanya. Sampai bahasa kita serbet-serbet pun dijadikan hijab di atas kepala. Sampai Rasul mengatakan, subhanallah, semoga Allah merahmati wanita-wanita Ansor katanya. Ketika datang perintah mereka langsung melaksanakannya, kan itu. Sampai dipuji itu. Ya, sampai seperti itu zaman itu ya. Ya, tapi kalau di zaman sekarang kan kembali ke tadi ke bahasa ibu ya tadi, ini nggak bisa kayaknya bertahap ini. Sebenarnya sih ya bagus. Maksudnya kan dalam kaidah fikih itu kemungkaran itu kalau tidak bisa dihilangkan 100% minimalnya dikurangi. Itu namanya bertahap namanya kan. Ya tidak masalah bertahap sih kan dalam fikihnya memang boleh bertahap kalau memang madorotnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Tapi kalau manfaatnya lebih besar dibandingkan madorot, ngapain ditunda-tunda? Itu maksudnya. Tapi kalau madorotnya lebih besar, sebenarnya orang kerja di bank, jelas nih bank ribawiyah. Karena Fatma MUI jelas bank konvensional kan bank riba secara mutlak ya, kecuali bank syariah lah mungkin. Orang bekerja di bank konvensional, orang ini baru ngaji, oh riba haram pamannya kan. Wah kalau gitu langsung tinggalkan. Akhirnya ditinggalkan. Nah, cemana anaknya, istrinya, apa semuanya kan begitu. Itu kan dipikirkan juga tuh. Ya. Ya kalau dia tawakalnya kuat langsung keluar, alhamdulillah kan. Tapi banyak juga peristiwa dan ini pernah terjadi. Ada seseorang dulu bekerja di salah satu bank konvensional itu. Dia baru ngaji, tahu haramnya riba. Oh dia dengan yakinnya keluar dari bank. Akhirnya apa? Nyari kerjaan susah. Terakhir jual es. Ya memang lebih halal jual es kan itu. Manfaatnya ada. Tapi madaratnya apa? Akhirnya apa? Biasanya keluarganya, namanya keluarganya masih awam, belum dikasih tahu juga ya kan. Akhirnya yang biasa nyewa di perumahan yang agak mewah gitu, karena uang kecil mulailah cari perumahan yang agak sederhana. Anaknya juga yang biasa disekolahkan yang agak bagus, akhirnya dipindahkan ke sekolah biasa. Belakang-belakangan hancur keluarganya, retak keluarganya, dia pun kesana kemari. Lah kalau yang seperti ini kan madaratnya lebih besar kan dibandingkan manfaatnya kan. Ya, artinya kalau memang mau meninggalkan itu ya dipahamkan dulu keluarganya. Ya bisa nggak kok sabar gitu ya. Anak-anaknya apa semua dipersiapkan baru ditinggalkan. Tapi kalau memang dengan bisa melakukan seperti itu ya lebih baik lagi nih tuh. Karena
bagaimanapun barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan ganti sesuatu itu dengan yang jauh lebih baik lagi. Ini kaidah. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti sesuatu itu dengan yang jauh lebih baik lagi. Mungkin penghasilannya tidak banyak, tapi berkahnya lebih banyak, tenangnya lebih banyak, gitu ya. Bisa saja seperti itu. Makanya di sini kembali kepada maslahat dan madarat tadi, kaidahnya ya. Wallahu a'lam. Cukup? Ya. Sampai di sini. Ada? Oke, boleh. Ya. 3:30. Oke. Tentang larangan itu misalnya saja. Tadi tentang apa tadi apa yang Ustaz katakan tadi itu banyak bertanya gitu kan. Nah, kita ini kan kebiasaan bagaimana ya kita menyampaikan misalnya supaya ada perintah gitu ya udah sami'na wa ata'na langsung seperti itu aku dengar dan aku laksanakan kan itu Ustaz. Seperti tadi jangan banyak bertanya kenapa begini kenapa begitu, kadang-kadang nggak jauh-jauh lah kita di keluarga kita lah misalnya ada perintah ada ini kenapa harus dilogikakan selalu. Nah ini bagaimana caranya kita? Tidak masalah kalau bertanya itu maksudnya tidak termasuk pada 6 kategori tadi. Pertama bukan masalah ta'anut itu memberat-beratkan diri kan. Setelah dijawab akhirnya pusing sendiri kayak Bani Israil kan pusing sendiri tuh. Ya. Kemudian yang kedua tidak ada faedahnya. Kemudian yang ketiga tadi apa? Sesuatu yang mustahil ditanyakan, tidak mungkin terjadi kok ditanyakan. Ya. Kemudian dalam rangka sukhriyah, dalam rangka istihza, mengolok-olok. Kemudian bertanya soal zat Allah, bertanya soal hal yang gaib seperti sorga. Kalau selain ini nggak masalah. Apalagi kemudian bertanya itu teori-teori yang masuk di akal dan bisa terjadi, memungkinkan terjadi. Contoh umpamanya bertanya begini, apabila anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, maka cucilah 7 kali dan yang ke-8-nya dengan tanah, umpamanya. Contoh kan. Kemudian kita bertanya, gimana kalau satu bejana itu dijilat 10 anjing? Umpamanya. Ya, apakah kemudian 7 kali 10 plus 1 tanah kali 10 gitu kan? Berarti banyak kali tanahnya, banyak kali basuhannya kan gitu. Ini kan melogika kan ya. Yang seperti nggak masalah karena ulama fikih pun bertanya soal ini. Dan para ulama ibrah itu bukan banyaknya anjing tapi jilatan di satu bejana. Tetap saja walaupun 100 yang menjilat tetap 7 kali basuhan dengan 1 tanah kata ulama kan. Kan nggak masalah seperti ini. Ya. Tapi jangan sesuatu yang mustahil ditanyakan. Kalau sesuatu mustahil ditanyakan, seperti saya contoh, mungkin nggak Allah itu menciptakan batu, kemudian Allah nggak sanggup ngangkat? Kan mustahil, gimana ini? Tanya-tanya konyol kan yang seperti ini. Yang sepertinya ditanyakan. Kira-kira kalau laki-laki haid itu macam mana hukumnya? Mustahil terjadi, jangan ditanyakan. Ya, itu yang tidak boleh. Tapi kalau sesuatu yang pasti terjadi ataupun mungkin terjadi dan di situ ada ilmu pengetahuan, nggak apa-apa. Nggak masalah. Ya. Wallahu alam. Bahkan saya itu pernah membaca as'ilah aneh-aneh itu dari pertanyaan-pertanyaan. Saya kalau nggak salah yang mengarangnya orang-orang India. Pertanyaan. Ya, kadang aneh-aneh juga dalam bab sholat itu. Ya, maaf ini mungkin agak sedikit jorok ya. Saya pernah membaca di situ. Bagaimana hukumnya ketika istri sedang sholat? Kemudian sedang ruku disetubui suaminya. Gimana, batal nggak sholatnya? Sampai seperti itu pertanyaan itu kan. Nah, sebenarnya ini kan pertanyaan nggak perlu ditanyakan kan, pertanyaan konyol kan, karena nggak boleh orang sholat diganggu kan begitu, walaupun itu suami istri. Nah, tapi kan ada juga pertanyaan seperti ini kan, kalau seandainya terjadi, sampai dicatat di kitab itu juga. Nah, jadi tapi pertanyaan-pertanyaan yang kemudian sifatnya iftirodot yang seperti ini kan iftirodot namanya. Sebagai ulama mengatakan makruh pertanyaan seperti ini. Karena tidak mungkin orang sholat melakukan hubungan. Nah, tapi kalau terjadi seandainya, nanti kan begitu pertanyaan. Kalau terjadi gimana? Gitu. Lah kalimat kalau terjadi inilah yang kemudian ada sebagian ulama memakruhkan kalimat ini dalam pertanyaan agama. Tapi ada sebagian ulama mengatakan boleh dalam rangka pengetahuan. Ilmu ataupun dalam rangka untuk mengamalkan. Ya dikasih logika-logika lah supaya orang paham ya. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.